ini tugas saya cuman untuk menyadarkan bahwa Anda harus punya label halal. Itu susahnya bukan main. Produk-produk yang beredar di masyarakat itu boleh juga yang non halal. Pak, kopi kuwi ku terus harame nang ndi ya? Itu memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan sangat klasik ya. Hmm. Dan kita memang memaklumi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu semua makanan, minuman, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain atau barang-barang yang beredar di masyarakat dan dibutuhkan oleh untuk masyarakat itu wajib mempunyai label halal. Otomatis. Semoga ijazahnya nggak palsu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sobat GoStream semuanya, kita di program Buka Mata. Di Buka Mata ini adalah sebuah program yang digagas oleh GoStream dan As Media dan sama Kamazen. Untuk episode kali ini mendatangkan seorang narasumber di Buka Mata. Kita akan membahas tentang label halal. Itu adalah suatu kewajiban atau label halal ini apakah hanya sebuah tren begitu ya, sebuah tren, ataukah memang label halal ini akan memberikan suatu penegas kepada masyarakat, oh ini loh sebuah produk yang berkualitas begitu ya, sebuah produk yang aman, dan tentunya juga kami sebagai konsumen itu juga nyaman dan percaya untuk mengkonsumsi produk tersebut, begitu ya. Ada Bapak Sigit Wijaksono teman-teman. Siapa beliau? Kita langsung ketemu. Selamat datang Pak Sigit. Iya. Pak Sigit Wijaksono ini Sobat GoStream, beliau dari Halal Center Cendekia Muslim Indonesia, Tulung Agung. Pak, pertama kali nih tentang Halal Center Cendekia Muslim Indonesia. Ini sebuah lembaga kayak seperti apa sih Pak? Iya, baik. Terima kasih Mas Yen ya. Oke, saya sudah diundang di podcast di sini. Oke. Jadi intinya Halal Center Cendekia Muslim Indonesia itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat atau kalau yang di sini populer LSM ya. Orang kalau udah kena apa namanya LSM itu kan udah tuh. Tapi ini enggak. Jadi ini LSM yang memang terdaftar di namanya BPJPH. Nanti kita bahas BPJPH itu apa ya. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adalah badan pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal dan mengeluarkan label halal. Nah itu. Jadi Halal Center Cendekia Muslim Indonesia itu adalah perpanjangan tangan dari BPJPH itu sendiri. BPJPH itu tempatnya ada di pusat. Personnya terbatas sekali ya. Jadi perlu lembaga-lembaga yang nantinya ditugaskan untuk percepatan sertifikasi halal untuk UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Kalau lembaga Bapak ini fokusnya di UMKM atau seluruhan, Pak? Nah, khusus untuk HCCM itu memang khusus yang di UMKM. Di UMKM. Iya, yang di UMKM. Betul. Jadi dia ini sifatnya memang sebuah partnership dari lembaga yang sudah ada ya. Jadi lembaga yang memang betul-betul berwenang dalam mengeluarkan sertifikat halal yaitu BPJPH. Berarti saat ini Pak Sigit ini memang kesibukannya sudah fokus di UMKM untuk pengurusan Iya. halal ini ya. 2021 ya. Sudah bergerak dalam bidang itu. Iya. Sorry. Data kita bicara di Tulungagung nih Pak ya. UMKM yang sudah akan mengurus ini termasuk perizinan kan? Iya. Perizinan label ya. Nah, itu sudah berapa persen Pak UMKM di Tulungagung? Kalau UMKM itu yang di Tulungagung kalau menurut data itu sekitar 200.000 sekian itu UMKM daftar. Tapi yang sudah terdaftar itu lebih dari itu. Karena kita lihat aja setiap kita di jalan itu ada pedagang makanan minuman itu juga UMKM juga. Dan itu perlu wajib label halal. Misalkan minuman es jeruk, es teh yang sekarang marak setiap 3 jam sekali ada. Dan itu wajib. Menarik nih Sobat GoStream ya, kita bicara tentang label halal ini, bicara UMKM juga di Tulungagung dan
banyak sekali UMKM di Tulungagung ini, baik yang sudah terdaftar atau belum. Artinya terdaftar ini apakah perizinan, misalnya mengurus perizinan, terdaftar UMKM itu secara legal begitu, itu memang sudah otomatis satu paket dengan label halal atau memang ini pengurusannya sebenarnya mana dulu nih? Jadi untuk mendapatkan label halal itu yang jelas UMKM harus punya namanya nomor induk berusaha ya. Oke. NIB namanya. NIB. Ya. NIB itu kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu ada namanya SIUP ya dulu itu. Yap. SIUP ada TDP dan sebagainya. Mhm. Jadi sekarang diubah menjadi namanya nomor induk berusaha. NIB. NIB, oke. Jadi satu orang atau satu pelaku usaha, kita menyebutkan pelaku usaha ya. Pelaku usaha itu perorangan. Ini satu orang itu hanya punya satu NIB. Jadi misalkan satu KTP itu hanya bisa didaftarkan satu NIB. Tapi bisa untuk berbagai macam usaha. Misalkan satu orang, misalkan Mas Yan ya, Yap. didaftarkan punya usaha keripik tempe gitu ya misalkan ya. Terus nanti Mas Yan punya usaha ikan lele, itu didaftarkan satu NIB, punya usaha-usaha yang lain. Berarti pertama adalah NIB dulu. NIB dulu NIB dulu. diberesi ya, diberesi. Setelah itu Setelah itu izin-izin yang lain, izin edar, terus izin halal salah satunya itu dari nomor NIB itu. oh begitu. Satu persatu ternyata Sobat Ghosteam ya, kita harus apa ya, ya melek melek tentang legalitas karena kita ini berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya pasti membutuhkan validasi Pak, atau pengakuan ya. Baik itu dari kualitas, ya kan, profesionalisme juga. Ini ya kita mau jualan, terus kemudian kita juga pengen dapat pemasukan, terus semua dimudahkan, apalagi brand kita punya merek yang bisa dipercaya begitu Pak ya. Otomatis nih berarti kita harus selesaikan dulu dokumen-dokumen yang menguatkan agar validasi itu bisa ditempuh. Ya, jadi sederhananya ya bagaimana lagi kita memang harus mengurus, berarti kan begitu ya, NIB pertama ini? Seseorang yang ingin usahanya itu diakui oleh pemerintah, kan gitu ya, harus teregistrasi dalam nomor induk berusaha, kan seperti itu. Iya. Kalau dia nggak punya nomor induk berusaha, berarti usahanya kan tidak diakui oleh pemerintah. Jadi untuk mengurus apapun nanti kan susah, misalkan ada bantuan, ada misalkan ya misalkan mau mengajukan KUR itu kan juga nggak bisa kalau nggak punya nomor induk berusaha. Salah satu faktor yang kenapa kita harus mengurus perizinan nih teman-teman ya. Jadi ternyata dari pemerintah itu ada kucuran dana misalnya, begitu ya? Tapi karena kita nggak punya legalitas, ini tentunya nggak bisa otomatis ya. Jadi kita nggak bisa menuntut macam-macam ya, kita akan bicara, bantuan lah dan bla bla bla, tapi ternyata kita Itu namanya kan badan hukum ya. Jadi NIB itu namanya badan hukum. Jadi kalau misalkan seseorang itu kena masalah hukum, kalau dia tidak punya badan hukum, dia tidak bisa melakukan tindakan hukum dan seperti itu akhirnya. iya ya. Nah teman-teman berarti yang harus kita beresin ternyata pertama adalah perizinan. Ya, perizinan kita selesaikan dulu agar yang lainnya bisa dengan mudah kita urus termasuk halal ini kan. Karena halal ini dalam pikiran saya sebagai masyarakat awam itu adalah suatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Karena kita sebagai konsumen nih, lihat kok label halalnya nggak ada. Ini sebagai konsumen Pak ya, kok nggak ada. Jadi meragukan kan, apalagi bagi produsen, kan begitu ya. Masyarakat ini harus yakin, nyaman dengan produk yang dia konsumsi begitu. Pak, label halal itu setahu saya itu adanya di produk makanan dan minuman. Apakah ada produk-produk lain yang masuk di dalam kategori label halal itu? Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu semua makanan, minuman, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain atau barang-barang yang beredar di masyarakat dan dibutuhkan untuk masyarakat itu wajib mempunyai label halal. Sebentar, berarti tidak hanya makanan dan minuman? Apa saja itu Pak? Makanan, minuman, pakaian, kemudian Kosmetik ya? kemudian
obat-obatan. Lembaga Bapak juga ngurus itu berarti? Tidak, Oh tidak? jadi lembaga saya itu hanya mengurus halal pariwisata khusus untuk UMKM, untuk Mmm. percepatan untuk UMKM. Kalau yang box tadi apakah tidak ada pelaku UMKM yang memproduksi seperti itu? Atau bagaimana tuh? Kenapa dalam gambaran saya itu kayak ini hanya fokus sempit begitu loh, hanya di UMKM, kenapa tidak yang lebih Sebenarnya expand? sudah ada bagian sendiri, ini ada lembaga penyelenggara LPH ya, penyelenggara Oh begitu, kita. mhm, Kita itu, salah satunya ini kalau saya boleh sebut ada Universitas Brawijaya itu juga sudah punya LPH, ini yang besar-besar udah tuh. oke. Teman-teman banyak ya ternyata lembaga halal center ini dan khususnya untuk Pak Sigit ini fokus ke UMKM karena UMKM makanan dan minuman makanya dengan resiko yang ringan. dengan resiko ringan, Iya. oke. Teman-teman ternyata label halal tidak hanya di makanan dan minuman, tadi, box ya, kemudian pakaian, karena jarang di situ ada pakaian tulisannya halal, jarang gitu. Itu berarti apa nih, bahannya atau bagaimana tuh? Kainnya, Oh kainnya? produsen kain. Jadi kemarin malah di Tulungagung kemarin ada beberapa pengusaha batik Tulungagung yang sudah diajukan halal Hmm. oleh salah satu dinas di Tulungagung ya, dibantu ya, bantu untuk menghalalkan kain karena mahal ya untuk. Secara mendasar teman-teman, teman-teman bisa browsing ya, bisa browsing agar kita bisa melek begitu loh. Artinya melek pencerahannya label kita menjadi benar-benar butuh label halal itu. Ya karena apa? Karena kita hidup di Indonesia itu 90% muslim ya, apa 90% apa? Ya, mayoritas. Iya mayoritas orang beragama muslim. Jadi, untuk mengkonsumsi sesuatu atau untuk menggunakan sesuatu, misalnya mengkonsumsi sabun atau sikat gigi atau odol, itu juga lebih nyaman kalau kita sudah ada label halalnya, Iya, kan seperti itu. iya sih, iya iya. Heeh, jadi karena penduduk kita mayoritas agama Islam. Oke. Sebagai modal dasar kita untuk menggiring, eee, pembahasan kita kali ini, teman-teman ya. Jadi kita paham dulu tentang pentingnya label halal, kita sebagai konsumen juga ternyata barang-barang apa saja yang musti ada label halal juga, walaupun di situ tidak tertulis tapi ya kita menjadi saya sendiri juga menjadi ngerti, "Oh ternyata ada ya label halal itu di produk selain makanan dan minuman," begitu Kak ya. Baik, sekarang ini Pak, untuk mendapatkan label halal itu bagaimana prosesnya? Nah, jadi seperti yang dibahas dari awal tadi, salah satu syarat untuk mendapatkan label halal, pelaku usaha harus terdaftar di dalam namanya nomor induk perusahaan. Terdaftar di, eee, apa namanya, di pemerintah lah istilahnya, punya nomor induk perusahaan. Hmm, Itu daftarnya namanya OSS ya, kalau di apa namanya, di, website-nya itu namanya OSS. Itu sebenarnya daftar sendiri bisa. online? Online bisa, kamu daftarkan sendiri itu bisa. Hmm, Cuman karena ribet kadang-kadang di tengah jalan itu mesti ya itu makanya butuh pendamping-pendamping seperti kita, oke. seperti itu. Oh berarti, apa namanya, di tupoksi atau alur dari lembaga Bapak ya, Iya, terutama khususnya Bapak, ketika terjun ke masyarakat, ke iya, pelaku UMKM, juga memberikan bimbingan yang pengurusan perizinan pertama kali itu? iya, wajib. Jadi ini kan seperti itu. Jadi kita pembahasan kita mengerucut ke yang ini sementara ya, sementara ini kita Hmm, mengerucut dulu ke yang UMKM ya. mhm, Jadi jadi begini, eee, kebetulan mulai tahun 2021 itu BPJPH mempunyai kebijakan bahwa UMKM itu harus segera mengurus perizinan atau mengurus sertifikat halal untuk produk-produknya. Nah, kategori UMKM itu apa? Kategori UMKM itu kalau di DJP pajak ya, di pajak di DJP itu, eee, modal di bawah 4 miliar itu termasuk UMKM ya. di bawah Di bawah 4 miliar itu UMKM. Tapi kalau di kita, syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yang dibantu oleh pemerintah, itu UMKM yang maksimal modalnya itu 500 juta.
Artinya di kita itu di lembaga Bapak atau di masyarakat Di Tulungagung? BPJP ya. Oh begitu. Di yang apa namanya, yang apa, peraturan yang dikeluarkan oleh BPJP. Jadi gitu, pelaku usaha yang dalam setahun omsetnya tidak lebih dari 500 juta. Masuk UMKM. Jadi gini, eee, ini kita kembali lagi bagaimana sebenarnya halal itu apa saja yang Iya. harus ini. Jadi pengurusan halal, pengurusan label halal itu ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur reguler, reguler yang biasa. Yang kedua itu namanya jalur self declare. Self declare itu apa? Self declare itu adalah pernyataan pelaku usaha. Itu definisinya ya. Kalau reguler, orang auditor, BPJPH, orang terkait, dokter hewan, yang terkait semuanya harus ke pelaku usaha menyatakan bahwa produk ini halal. Tetapi kalau yang self declare itu cukup satu pendamping dari lembaga halal center itu ke pelaku usaha, memberikan pertanyaan kepada pelaku usaha bahwa semua produk-produk itu dari bahan-bahan yang dipastikan kehalalan. Itu aja. Oke. Nah, untuk reguler ini contoh reguler ya. Contoh reguler itu adalah yang omsetnya di atas 500 juta. Itu jelas sudah masuk reguler. Misalkan walaupun itu tergolong UMKM ya, misalkan dia punya usaha apa namanya, minuman yang lagi tren lah istilahnya, kayak teh ya, teh yang lagi tren itu. Dia punya 100 outlet, paling enggak 100 outlet yang tersebar di Tulungagung, seperti itu ya. Nah itu sudah bukan kategori UMKM yang diberikan program sertifikasi halal gratis. Seperti itu. Yang benar-benar diberi sertifikasi halal gratis itu yang di bawah 500 juta, outletnya cuma 1, itu aja. Outlet kedua nggak bisa, outletnya cuma 1. Dan resikonya sangat rendah, tidak beresiko sama sekali. Artinya apa? Artinya bahan-bahan yang digunakan untuk produk itu dipastikan kehalalannya. Contoh, kalau misalkan seseorang itu membuat rempeyek gitu ya, produk rempeyek kacang. Jelas-jelas produknya apa, bahannya apa? Yang satu kacang. Kacang jelas halal ya. Kacang kan dari sananya sudah halal. Itu sudah masuk positive list. Kemudian ketumbar, kencur itu juga termasuk bahan-bahan alami yang memang sudah dijamin kehalalannya. Sebentar Pak, ini mewakili pertanyaan masyarakat yang awam ya. Tentang komposisi ya berarti kan? Kita bicara komposisi halal, komposisi makanan atau minuman itu secara nyatanya mungkin misalnya tadi kita ngobrol kacang ya, kacang itu halal gitu ya. Kita butuh pencerahan begini maksudnya. Memungkinkan nggak komposisi-komposisi yang bawaan dari sananya udah halal gitu ya, itu di lapangan tuh tercampur zat-zat yang membuat ketika Bapak uji, itu kan ada uji ya berarti kan? Ada uji ya, untuk di lapangan ya. Itu berarti prosesnya gambaran saya itu Bapak melakukan sebuah observasi tentang usaha mereka, termasuk komposisi. Nah itu dalam kacamata lembaga Bapak, apa itu ujiannya ke komposisi tadi? Bisa nggak itu kayak kacang tadi itu ternyata setelah diuji ternyata tercampur zat tertentu ya misalnya ya kena bahan kimia atau apa menjadi tidak halal, itu ada nggak? Kira-kira Jadi kejadian seperti itu ada? contoh ya, itu kan itu kasus ya, misalkan misalkan kacang. Di kacang itu kalau kita asumsikan itu yang pertama jelas itu namanya bahan alami ya. Tapi kalau dalam perjalanannya, dalam perjalanan transportasi dan sebagainya, dia tercampur kotoran, kotoran dan sebagainya. Kan bisa jadi kan? Bisa bisa jadi kan? Nah, itu tadi saya memang belum belum nyampe ke situ. Nah, di samping bahan itu ada namanya cleaning agent. Cleaning agent itu adalah bahan pencuci. Jadi bahan pencuci, Masuk akal. namanya air. Betul. Air yang memang sudah dipastikan kehalalannya. Air apa itu? Air sumur, itu jelas dipastikan kehalalannya. Sumurnya betul-betul yang sudah ya, enggak yang jelas sumurnya ya yang sumur tertutup ndak kena telek ya Mas ya, gitu ya. Pada diskusi untuk menentukan itu di lapangan, itu memang ada alat ya untuk menguji itu ya? Kalau mengujinya enggak ya, intinya asumsi kita kalau misalkan, eee, bahan-bahan seperti kacang itu sebelum digunakan untuk produksi itu betul-betul harus dicuci sampai bersih. Betul-betul dicuci sampai bersih, betul-betul,
bebas dari najis. Kalau perlu dengan menggunakan air mengalir kan seperti itu. Atau air 2 kulahan seperti itu ya. Kalau kesulitan air 2 kulah ya air mengalir kan gitu. Betul. Air dicuci dengan air mengalir bersih, kemudian bahan-bahan yang lain menyusul. Seperti tepung beras. Nah, tepung berasnya itu harus tepung beras yang sudah mempunyai satu kadar. Misalkan dari merek A, misalkan sudah ada labelnya. Kalau belum punya labelnya, ya tidak bisa digunakan. Kemudian ada gula pasir. Gula pasir sekarang semua pabrik gula sudah punya satu kadar semua. Mulai dari Mojo Panggung, kemudian pabrik gula yang lain atau bahan belagu yang itu sudah punya satu kadar semua. Garam itu juga sudah punya satu kadar. Bagaimana kalau garam yang tidak mempunyai satu kadar, merek tertentu tidak bisa digunakan, jangan menggunakan barang. Nih catatan penting nih buat teman-teman produsen ya. Iya. Jadi ya sebelum ditangani atau sebelum ketahuan oleh lembaga Bapak ya, Pak, sebelum ketahuan ke Pak Sigit nih. Jadi ke internal dulu, saya pikir begitu nih. Mohon maaf dikata nih. Yang ngerti syarat syahnya sholat kan kita sendiri ya. Kamu wudu nggak? Kan begitu ya, paling nggak kan begitu. Nah ini juga begitu teman-teman. Jadi pikiran saya mengembang ke situ. Kenapa? Ternyata kalau saya seorang produsen, ini saya mesti jujur dulu nih, kan begitu. Nah Bapak itu apakah menyerahkan sepenuhnya fase-fase yang sudah ditempuh oleh pemilik, atau Bapak ketika di lapangan untuk mengurus itu hanya bertanya atau memang melihat fase-fase itu atau bagaimana? Step-step dari awal tuh. Jadi kita melihat Mas, kita melihat fase-fasenya seperti apa, bahan-bahannya. Namanya saja juga self declare ya, pernyataan pelaku usaha. Sebenarnya pernyataan itu cukup. Dengan Iya. tidak usah kita melihat pernyataan pelaku usaha. Di situ ada satu dokumen namanya penyeliah halal. Ada dokumen penyeliah halal. Verified ya, itu verifikasi ya di situ ya. Penyeliah halal itu siapa? Itu ya adalah produsen itu sendiri, pelaku usaha itu sendiri ya. Dia mengisi formulirnya bahwa saya siap, intinya di situ sudah tanda tangan bahwa yang saya lakukan ini benar-benar sesuai yang saya katakan ini. Jadi berkas yang dibawa oleh Bapak itu ya salah satunya? Iya. Oke. Berkas secara online ya, semua Oh semuanya oke, semuanya online. Jadi KTP-nya penyeliah kita upload, penyeliahnya namanya siapa, terus apa namanya, NIK-nya berapa, itu sudah ada di situ bahwa dia yang bertanggung jawab atas proses produk halal di produk tersebut. Kalaupun setelah saya pergi dari situ, kemudian dia menggunakan produk lain, itu bukan saya yang dosa. Oke. Oh, itu yang saya maksud? Iya, ini memang penyeliah halal harus bertanggung jawab. Itu sudah bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Oke. Itu beratnya ya di situ. Makanya saya mikir ke situ. Memang harus memang betul-betul bagaimana kita memilih pelaku usaha yang memang betul-betul bisa kita percaya, gitu aja. Oke. Dan Cuma untuk bahan-bahan halal itu juga tidak begitu ribet kok, tidak begitu susah gitu. Oke, sebentar. Berarti gini teman-teman, disiplin diri ya. Betul. Disiplin diri kita sebagai produsen. Iya. Ya kan? Kejujuran dari diri kita sendiri. Iya. Kesadaran dari diri kita sebagai seorang produsen karena ternyata dari lembaga Bapak atau Pak Sigit ini melihat ya secara langsung setelah tadi berkas disiapkan secara online. Nah, ada kendala nggak secara pengurusan online? Jadi gini. Kalau berkas memang diurus secara online. Oke. Tetapi kalau saya itu harus melakukan verbal langsung ke dapur pelaku usaha. Itu wajib. Jadi ketika ada pengajuan atau saya ditelepon biasanya ya, "Mas tolong ini apa misalkan gedang gorengku halal no." "Oh siap. Bapak ada di rumah jam berapa?" Atau "Ibu ada di rumah jam berapa? Produksi jam berapa?" "Oh jam sekian." "Siap, saya meluncur ke sana." Saya menyatakan sendiri dapurnya keadaannya seperti apa. Dapur ya. Betul. Yang pertama dapur dulu. Kebersihan dapur, kebersihan peralatan yang digunakan itu seperti apa. Itu wajib. Wajib saya saksikan itu sendiri. Bapak juga menanyakan ini airnya bagaimana, dari mana gitu ya? Itu wajib. Air apa namanya, air klinik agen ya, untuk mencuci ya, itu
air ada 2 ya, untuk bahan, ada untuk cleaning agen. Air untuk bahan itu biasanya kalau untuk orang produksi misalkan minuman tradisional atau minuman es teh itu kan memakai air untuk bahan, air sendiri, air untuk pencuci juga ada sendiri kan seperti Iya. itu. Itu memang harus wajib, Iya. terutama Misalnya nih, untuk cuci air kran begitu ya, misalnya nih ya, iya, untuk cuci air kran nanti untuk yang direbus itu berarti kan air yang memang Aqua. Aqua misalnya nih ya. Misalkan nyebut Nah, merek nggak boleh. nanti gampang Bang, Air mineral yang sudah punya sertifikat halal. karena masyarakat kita itu air apa aja disebut Aqua, Ah, iya. kan begitu masalahnya. Kita jadi ikut-ikutan latah nih, ini bukan salah kita Pak, kan begitu ya. Jadi bicara tentang latah dan salah kaprah, jadi kita mulai dari, apa namanya ya, yang mendasar aja lah, kita ini di masyarakat yang mudah latah masalahnya Pak, iya nggak? Termasuk label halal Betul. ini, iya nggak? Termasuk label halal ini mau dianggap remeh, ya remeh, tapi dia menjadi satu kewajiban, apalagi bagi pelaku usaha, kan begitu ya? Iya. Dan pengurusannya kalau teman-teman tadi menyimak, memang kalau nggak dipraktekkan ya memang ribet, sepertinya ya. Iya, kalau cuma diangan-angan memang ribet ya. Iya, Cuman kalau mau dipraktekkan ya enggak sih sebenarnya. mmm. Sangat gampang sekali. Tadi yang pengurusan online tadi selama ini ada kendala nggak? Mereka artinya begini Pak, mohon maaf nih, udah udah melek udah melek teknologi belum? Gitu, Oh, pelakunya. jadi gini, untuk pengurusan dokumen semuanya kita paperless ya. Semuanya paperless. Jadi KTP pun tidak perlu difotokopi. Memang KTP itu ndak boleh difotokopi kan aslinya kalau namanya eKTP. Itu ndak perlu difotokopi. Cuman kita foto, kita cuman upload aja di di websitenya yang sudah disediakan, gitu. Itu KTP. Kemudian, yang lainnya ya kita isi secara manual, secara apa namanya, diketik biasa gitu. Itu sudah disediakan. Mhm. Pengajuannya apa, bahannya apa saja di situ sudah ada Kalau boleh tahu itu apa tuh alamatnya? Kalau alamatnya sihalal.go.id. di halal ya? Sihalal.go.id. sihalal.go.id. Ya, heeh. Teman-teman Itu sebenarnya pelaku usaha sebenarnya yang harus mengisi sendiri, harusnya. mmm, Pelaku usaha ya tapi prakteknya bagaimana toh? Bagaimana tuh? prakteknya karena itu memang pengisiannya itu memang agak ribet ya, terutama kalau emak-emak itu kan Oh, kebanyakan produsen kan emak-emak ya yang UMKM itu. mmm. Bakul gorengan, dia untuk ngurusi gorengan aja udah ngurusi. Iya. Nah itu. Jadi Kita kita yang menghidup hidup seharian udah ribet nih Pak, jadi apalagi untuk upload-upload seperti ini. kita buatkan akun dulu di Sihalal, pelaku usahanya kita buatkan akun dulu di Sihalal, akun ya akunnya dia, dengan emailnya dia, dengan nomor HP-nya dia, membentuk akun kemudian dia upload bahan-bahan dan produknya apa saja. Kemudian saya sebagai pendamping itu memverifikasi lewat akun saya sendiri juga, Oke, seperti kita itu. masih kita masih Mhm. di, step online Iya ya, di betul. online-nya ya, Nah prosesnya setelah itu. saya oke, saya kirim ke BPJPH. Di situ masih diseleksi oleh namanya verifikator. Verifikator menyeleksi, ini layak apa ndak dikirimkan ke komite fatwa kan gitu. Oh begitu. Komite fatwa itu mbahyai-mbahyai ini misal urusannya. Jadi kalau sudah layak dikirimkan ke komite fatwa. Mmm, Nah komite fatwa tinggal oke apa ndak produk ini halal atau tidak di lapangan. karena tadi, kasuistiknya banyak di antara pelaku usaha yang masih belum, apa namanya, lihai mengoperasikan teknologi, berarti Bapak ke lapangan langsung juga harus menyiapkan, membuatkan akun Iya, dan sebagainya. betul. Padahal itu sebenarnya dari mereka sendiri ya, Harusnya dari mereka berarti sendiri. yang sabar ya, Pak, ya. Oh, Memang seperti itu. nah itu Memang kan tugasnya. kondisi kita, Heeh. ya harapannya sih pelaku UMKM ada regenerasi ya, Iya. sehingga generasi muda ini karena sebentar kita bicara UMKM nih. Kalau nggak salah kan banyak tuh pelaku UMKM yang generasi-generasi muda ya, banyak Banyak juga kan? juga, Banyak juga. banyak. Namun pelaku-pelaku UMKM yang dari golongan old atau usia ini juga banyak yang masih, apa namanya, mereka beroperasi, artinya meneruskan usaha mereka Mmm, di saat harus melewati proses-proses untuk mendapatkan, apa namanya, validasi ya, dari mulai online tadi, iya. gitu kan. Tentunya itu sudah di-handle oleh
UMKM ya, yang menangani atau membawa ya, misalnya kayak komunitas karena itu ada tuh UMKM itu ada komunitas nuntasnya kan gitu ya. Nah itu pasti sudah ada lah Setuju. yang nangani ya tentang, "Oh begini loh caranya, bahwasanya kita bikin produk, kita UMKM." Wah itu yang saya dengar begitu. Iya. Jadi mereka sudah pasti itu di-handle ya. Tapi sekali lagi nih, pasti dari semua itu juga masih ada yang lalai ya, pelakunya, maksudnya Iya. pelakunya gitu loh. Kita ikut workshop begitu ya, ikut workshop hadir, tapi pada prakteknya kan mohon maaf ini fakta nih, soalnya fakta. Jadi dengan ketika teman-teman menemukan konten ini, ya oke kita balik lagi lebih disiplin diri sebagai pelaku UMKM, walaupun itu terlalu misal, "Alah cuman kita kan bisnis kita cuma gorengan, kenapa harus halal?" Kan begitu ya. Jadi kayak misalnya tuh, pendapatan saya berapa untuk mengurus semua izin itu, ini bagaimana Pak? Jadi gini Mas, saya pernah ditanya seseorang pada saat itu direkomendasikan temannya untuk menguruskan label halal kopi ya, kopi bubuk ya. Kopi bubuk itu dia skalanya sudah besar sebenarnya, sudah, eee, apa namanya, pasarnya sudah masuk ke luar kabupaten, bahkan ke nasional lah. Tapi dia belum punya label halal. Mmm, Terus langsung ke, "Pak, kopi kuwi ku terus harame neng ndi ya?" Itu memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan sangat klasik ya, hmm. dan kita memang memaklumi ya, ya memang ya ndak kecampuran barang yang haram kan gitu. Cuman masalahnya di sini sekali lagi tentang, kebersihan peralatan, prosesnya pada saat menggoreng, itu nanti dia betul-betul menjamin apa ndak, kecebloan telek cecak apa ndak, kan seperti itu. Ya, Itu otomatis. memang harus kita tekankan, harus seperti itu. Jadi terus pada saat packing, itu ruangannya bener-bener bersih apa tidak, seperti itu. Karena kalau kecampuran sedikit najis ya repot nanti. Setelah Pak Sigit bersama tim meloloskan label halal, ke selanjutnya Iya. mereka memproduksi produk mereka berikutnya tuh, ada kemungkinan mereka lalai nggak Pak kira-kira? Jadi namanya pelaku usaha ataupun profesi apapun, itu pasti ada oknum ya pasti. Pasti namanya ada oknum itu ada. Right. Ada yang memang bener-bener dia melalaikan diri, ada yang memang bener-bener, apa namanya ya, memanfaatkan kita itu juga ada. Ini contoh aja ya, misalkan ya, contoh ketika yang diajukan itu misalkan ini contoh, yang diajukan itu adalah jus anggur misalkan gitu ya. Ya kita waktu survei ya jus anggur misalkan Mmm, seperti itu. Tetapi ketika label halal itu sudah kita kasihkan, dia dengan brand-nya itu memproduksi anggur yang fermentasi, dikasih label. bisa aja kan seperti itu, iya kan? Ya memang seperti itu namanya oknum dan itu memang harus diberantas. Penjara itu sudah ada, di penjara sudah ada seperti itu. Seperti itu. Karena kan masyarakat yang geger, "Loh, lah ini kok anggur fermentasi kok bisa ini?" Hmm. Main lah istilahnya seperti Pak itu. Sigit bersama tim apakah juga kemudian setelah seorang produsen itu lolos ya, Mhm. dalam verifikasi Bapak, dapat label halal, Iya. apakah Pak Sigit bersama tim itu juga dalam berapa kali sekali kemudian akan ngecek lagi atau bagaimana tuh? Jad Controlling controlling controlling. intinya kan di situ sudah ada namanya penyelia halal ya. Tadi yang kita apa namanya, kita daftarkan yang pertama penyelia halal itu yang bertanggung jawab atas proses produk halal di sebuah produk di sebuah perusahaannya itu. Bisa jadi pelaku usahanya sendiri yang jadi penyelia halal. Kalau pelaku usahanya non-muslim, penyelia halalnya harus karyawannya yang beragama Islam, kan seperti itu. Banyak juga, apa namanya, pelaku usaha saya yang non-muslim. Hmm. Itu wajib mempunyai penyelia halal yang muslim, baik itu karyawan atau saudaranya yang terlibat langsung dalam proses produk halal atau proses produksi, di tempat itu, kan Mhm. seperti itu. Nah, penyelia halal itu yang tanggung jawab sepenuhnya, Apa namanya? penyelia halal. Penye Penyelia halal, penye penyelia, penyelia itu artinya apa? penyelia halal. Apa nih? Artinya apa? Ya artinya penyelia itu intinya yang bertanggung jawab atas Pengawas. pengawas, nah penyelia Nah, pengawas. dari KBBI penyelia itu artinya adalah pengawas Iya, ya, pengawas. Oke. Karena ini penting, Pak. iya betul ya. Kita harus dari bahasa ini harus benar-benar biar tidak salah kaprah dalam memahami ya, Iya, penyelia halal, oke pengawas.
Jadi pengawasan tadi itu pra dan sesudah atau bagaimana tuh? Gimana? Pra dan sesudah ya? Pra itu Iya iya, oke. wajib. Sampai dia misalkan kalau memang bahannya mau diganti, dia lapor ke kita. Mmm, Contoh, misalkan dia, eee, apa ya, misalkan dia produk roti kering misalkan ya, mmm, misalkan sebelumnya menggunakan terigu merek A, kemudian suatu saat merek A ini kok dirasa tidak bagus, oke. dia mau menggunakan merek B, itu harus lapor ke kita. Lapor lagi kan? Nah itu untuk mengantisipasi, tadi kita bahas itu kan di beberapa menit yang lalu, Pak itu bagaimana tuh kalau misalnya komposisinya nggak beres tuh, Pak? Iya Ya kan begitu ya? iya. Berarti ya penyelia tadi ya? Iya, Pak, itu yang memang itu tanggung jawab atas dunia akhirat itu. Berat itu. Oke. Oh gitu ya maksudnya ya? Iya, Balik jadi lagi gitu. balik lagi nih ke keimanan ketakwaan kita masing-masing akhirnya, Kak. Ya jadi intinya gini juga Mas, ini yang perlu kita sampaikan juga, produk-produk yang beredar di masyarakat itu boleh juga yang non halal. Nah boleh, misalkan Mas Dian pengen buka sate babi gitu ya, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi jangan minta kita label halal, kan gitu. Nggak ada label halalnya. Misalkan gitu ya, boleh ndak usah disangkat sate B2, ndak usah, sate babi, ndak ada larangan, nggak ada larangan. Saya juga belum menemukan tuh iklannya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Gitu, sing jelas itu tidak bisa kita berikan label halal, Mmm, bahkan ataupun menggunakan bahan-bahan yang lain, misalkan seperti anggur, wain, itu boleh beredar juga kan seperti itu, tapi jangan harap mendapatkan label halal, kan seperti itu. iya, Belum ada sertifikat haram, belum ada halal barat. oke. Teman-teman kita, eee, segala keribetan, seluk-beluk tentang pengurusan label halal ini kita rinci satu persatu ya, kita rinci satu persatu sampai ke akar-akarnya. Karena Iya, balik lagi nih, ini bukan hal yang sepele gitu loh, bukan mhm hal yang mhm. kaleng-kaleng ya, karena ini penting banget. Halal Center Cendekia Muslim Indonesia Tulung Agung. Bapak Sigit Wicaksono selaku pendamping untuk proses produk halal, khususnya untuk para pelaku UMKM. Ya, semoga ini jadi informasi dan angin segar, dan kita sudah mulai sadar begitu ya Iya. sebagai produsen. Nah, Ma ini yang jadi masalah. nah itu. Jadi yang jadi masalah itu, eee, memang tadi Mas Dian kan, menyinggung-nyinggung bahwa UMKM itu ada namanya komunitas-komunitas ya. Di Tulungagung memang ada ya berbagai macam komunitas mulai sahabat UMKM, ada Forkom, ada AUJ, Asosiasi UMKM Jawa Timur dan sebagainya banyak sekali. Itu yang masuk di dalam, komunitas itu otomatis yang sudah punya kesadaran yang tinggi. Ini harusnya Nah, otomatis. udah, Semoga kalau semoga ijazahnya nggak palsu ya, Pak, ya? akhirnya begitu, nah itu. Jadi dan itu masih kira-kira 25% lah dari UMKM yang ada di Tulungagung. Nggak ada bahkan, nggak ada, mungkin masih 10%-nya. Maksudnya? Yang masuk komunitas. Heeh. Yang masuk komunitas itu hanya 10% dari seluruh UMKM di Tulungagung. Sementara yang Itu laporan 80 terkini ya? iya, yang Data terkini ya? iya, yang 80% itu yang jualan di jalan-jalan, yang kalau Car Free Day sudah dikoordinasi ya, Car Free Day sudah dikoordinasi. Ya yang jualan di misalkan ada wayangan, ada apa namanya, itu kan banyak. Apa namanya, telur gulung dan sebagainya, itu harus wajib halal semua, itu harus Orang pertama yang resah tentang pasijit. iya. Iya, Iya kan begitu, Pak, ya? jelas, kita kan bingung akhirnya. Ini tugas saya cuman untuk menyadarkan bahwa Anda harus punya label halal, itu susahnya bukan main. Gawe opo to Pak, ngene wis mlaku kok ngono kan seperti itu. Orang pertama yang resah melihat realitas kehidupan para produsen ya Pak Sigit ya, kan begitu? Gitu Iya, ya, Pak. gitu. Berarti, eee, Makanya saya ini salah satu podcast ini saya berharap mereka lihat podcast ini seperti itu. karena siapa sih, di ini yang nggak pegang HP gitu ya. Iya, Jadi makanya semuanya konten-konten pegang HP. itu ya balik lagi kesadaran sih, ya kan? Iya Kesadaran pada produsen ya. Sudah canggih semuanya soalnya, iya kan, Pak? iya, Sudah canggih betul. semuanya, HP di genggaman kita, selain nonton konten-konten yang hiburan,
kita ini sebagai pelaku produksi ya begitu ya, Iya, itu betul. juga punya kesadaran bahwa Nah, itu penting loh betul. tentang Itu belum lagi yang kalau kalau ya Mas Yen lewat di setiap SD, itu sudah buahnya bakul. Itu nggak masuk dia, kan. masuk ke situ, masuk ke halal, berarti dalam definisi halal itu sudah pasti terjamin kebersihannya, Betul, betul, kualitasnya, bla bla untuk kesehatan kita, bener betul. nggak tuh? Iya, betul. Iya, sudah terjamin bahwa kalau kita sudah verifikasi bahwa produknya memang benar-benar halal, kita kan mau namanya kirim, submit istilahnya submit, lewat online itu kita kan harus yakin dulu bahwa ini pelaku usaha ini okelah saya submit. Kalau belum ya kita ndak yakin lah. Iya, itu ndak mau dah. Kita ndak mau juga nyampe ya, heeh. Terus saya mikir, "Emang piye ta emang? Pawone rupane ngono emang wani apa ora kan?" Seperti itu. Nggih, pasti. Bayangkan kita ini sebagai konsumen ya, Mhm, sobat-sobat Ghost Stream. Jadi pasti kita pengen aman kan? iya, Kan siapa aja lah, walaupun saya misalnya adalah seorang produsen ya, pasti mhm, saya juga bagian dari iya, masyarakat betul. umum ya, saya juga sekaligus konsumen, ya kan? Maka saya pasti akan butuh kebersihan, ya kan? Butuh kebersihan dan yang menyertainya. Mhm, Jangan kita ambil enaknya aja sebagai produsen betul. gitu loh. Yang penting pokoknya ayo kita produk aja lah, produk produk produk. Toh untuk ngurus semua itu juga nggak perlu seperti itu, kita udah bisa jualan dan laku kan begitu ya. Cuman pasti gini yang resah, kan begitu. Oh, tadi datanya yang terkini baru sekian persen Iya, dari pelaku UMKM yang sadar, iya kan, yang sadar untuk menempuh, tahap-tahap itu, iya. untuk mendapatkan validasi, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan salah satu pentingnya halal atau label halal di Indonesia itu yang kemarin yang sering diutarakan sama Gus Baha ya, orang yang ndak sholat aja makan babi ndak berani. Mhm, mhm, mhm. Jadi makan yang haram pun ndak Nah, berani. oke oke. Bahkan para koruptor itu makan babi juga ndak berani. Kan seperti itu. Yes, nah, Lah itulah yang antiknya halal kan di situ ya. Heeh, jadi memang kita kalau makan mau pengen halal, tapi kalau kelakuan yang lain nggak tahu. Nah itulah kadang-kadang asik seperti asik. itu. Baik, Pak Sigit, oke berarti ini kan mengerucut ya sekarang ya. Mhm. Kita sudah bahas tentang, apa namanya itu, satu paket ya, ketika mendapat label halal itu Iya, sudah pasti dijamin kebersihannya dan halal produk lah istilahnya seperti oke. itu, Terus berbagai kemudian produk. tentang kesadaran ya, kesadaran diri sebagai pelaku UMKM Mhm, untuk mengurus label halal, Bapak bisa ulangi lagi, mereka yang kategori pelaku usaha mikro, kecil, menengah, mhm. dan kriteria UMKM ini tadi berapa penghasilannya, Pak? Nah jadi begini, jadi untuk teman-teman semua pelaku usaha, ini kebetulan tiap tahun itu ada namanya program sertifikasi halal gratis ya, tanpa biaya. Itu sebenarnya bayar, bukan tanpa biaya. Bayar 230.000 per pengajuan sertifikat halal. Tetapi karena dibiayai oleh APBN, maka teman-teman yang pelaku usaha itu diberi kuota. Hmm, Dan kuotanya memang terbatas, tidak banyak. hmm, Kebetulan di Jawa Timur ini kuotanya sekitar 100 ribuan kuota. 100 ribuan untuk UMKM kuota. Jawa Timur ya. hmm, Jadi Ketulanggung nggak tahu bagian berapa. Nah itu memang pengurusan saat ini masih ada kuota. hmm. Kalau memang UMKM atau pelaku usaha memang betul-betul ingin segera dihalalkan, bisa datang ke Asmedia nanti dihubungkan ke saya bisa. Ke sini, rame-rame ke sini, bahkan produknya juga bisa promosikan di sini. Asmedia ini tak lihat ini banyak juga untuk promosi-promosi ya. Hmm. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman pelaku UMKM pengen mengurus, perizinan label halal ini berarti dia harus pintu pertama adalah website tadi atau bagaimana tuh? Ah, Untuk bisa bertemu dengan Pak Sigit minimal ya, kalau yang mendengarkan ini ke sini aja. Nanti oke. biar hubungi Asmedia biar diberikan tahu nomor saya. Seperti itu malah lebih mudah. Oke, makin jelas ya berarti, Hmm.
harus ada media nih berarti ya untuk Iya, makanya itu. segera memberesi semua ini karena sampai detik ini masih banyak yang pas kita tadi menyampaikan di tontonan wayang dan sebagainya. Iya, di SD itu, di satu tontonan wayang Mungkin mereka ada level SD itu SD di Tulungagung ada berapa itu. Di situ kalau udah mau jam pulang, berapa bakul yang ada di situ. Gulung, terus apa ini, sempo, terus pentok, cilok, itu semuanya sudah wajib halal semua. Harapan Bapak di closing statement ini apa nih? Pak Sigit Wicaksono dari Halal Center Cendekiawan Muslim Indonesia Tulungagung. Harapannya kepada pelaku UMKM di Tulungagung. Harapan saya pelaku UMKM atau pelaku usaha di Tulungagung yang memang sudah wajib mengurus sertifikat halal segera. Mumpung ini masih ada kuota ya. Nanti kalaupun nggak ada kuota, yang bayarnya cuma 230.000 per pengajuan. Itu bayarnya langsung ke BPCPA ya, bukan ke saya. Jadi nanti dikasih rekening seperti itu. Itu khusus kategori UMKM ya. Heeh. Jadi kalau kategori reguler nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke. Baik Pak Sigit, terima kasih Pak ya Terima kasih. untuk wawasannya, pencerahannya juga. Mudah-mudahan konten ini juga nantinya akan lewat beranda teman-teman menemukan konten ini dan bersegeralah ya kita balik lagi ke diri kita sendiri ya untuk penyadaran diri bahwasanya kita juga konsumen, kita juga produsen. Yang penting secara umum kita butuh kenyamanan ya, butuh validasi kesehatan dan apa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang memang layak konsumsi. Maka kita mesti disiplin diri dan bersama-sama untuk segera mengurus perizinan termasuk label halalnya. Pak Sigit, terima kasih Pak kehadirannya. Sama-sama Mas Yin, Ya. sama-sama. Ya selalu. Kita akan Alhamdulillah. ketemu lagi di episode berikutnya Pak ya. Iya, Di terima kasih. Utamata. Selamat beraktivitas Sobat Gostream semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya di Buka Mata.